Siapa yang tak kenal dengan Gunung Semeru? Gunung Semeru menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki. Tak hanya menjadi favorit pendaki lokal saja, Gunung Semeru juga terkenal sampai ke mancanegara. Memiliki sejuta pesona, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini juga tak lepas dari kisah-kisah mistis para pendaki. Salah satunya adalah kisah dari Sarip saat mendaki ke Gunung Semeru bersama teman-temannya. Kala itu, Sarip berangkat bersama ketiga temannya. Sebut saja namanya Ayu, Ujang, dan Ipeng. Mereka berangkat dari Pandeglang dengan perbekalan yang sudah lengkap. Sarip dan ketiga temannya berangkat ke stasiun Pasar Senen di Jakarta terlebih dahulu. Baru melaju ke Kota Malang menggunakan kereta api selama kurang lebih 16 jam perjalanan. Setibanya di Kota Malang, mereka menyewa angkutan umum ke arah Tumpang, lalu kemudian menyewa jeep untuk bisa sampai ke base camp Ranupani. Sesampainya di Ranupani, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Mereka memutuskan untuk membuka tenda di pinggiran danau Ranupani dan berencana untuk memulai pendakian esok hari. Sewaktu bermalam di sana, sekitar pukul 8 malam, Sarip iseng membuat kopi dan keluar dari tendanya untuk menikmati pemandangan danau di malam hari. Ketika ia sedang asik menikmati kopinya, ia melihat Mr. P sedang berdiri di ujung danau tersebut. Sarip pun langsung kembali masuk ke dalam tendanya. Dan singkat cerita, ia pun tertidur. Keesokan harinya, Sarip dan ketiga temannya memulai pendakian sekitar pukul 10 pagi. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, mereka di-briefing terlebih dahulu oleh petugas di sana. Setelah briefing selesai, kemudian mereka mulai berjalan. Perjalanan dari pos perizinan ke pos 1 belum nampak hal-hal yang aneh. Dan mereka tiba di pos 1 sekitar pukul 12 siang. Lanjut berjalan menuju pos 2, keanehan pun mulai terjadi. Sarip merasa tiba-tiba lehernya berat dan terasa panas. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 2, Sarip hanya menahan rasa sakitnya. Sampai tibalah mereka di pos 2. Mereka memutuskan untuk rehat sejenak. Leher gue kenapa sakit banget ya? Kayak berat gitu. Udah gitu panas. Pegel kali lu, sini gue pijitin. Setengah jam pun berlalu. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Begitu sampai di pos 3, bukan hanya lehernya saja, tapi tubuh Sarip juga mulai terasa panas. Kita break makan dulu aja deh. Habis itu lu minum obat, Rip. Kecapean kayaknya lu. Setelah menyantap makan dan meminum obat, kemudian Sarip pun tertidur di pos tersebut. 1 jam berlalu, Sarip mulai terbangun. Kala itu jam menunjukkan tepat pukul 4 sore. Kondisi badan Sarip sudah agak membaik. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di Ranukumbolo sekitar pukul setengah 6 sore. Mereka langsung bergegas membuka tenda dan mulai memasak. Sementara itu, Sarip langsung merebahkan badannya di dalam tenda. Tapi baru 15 menit tertidur, atau lebih tepatnya pukul 6 sore, dada Sarip terasa sesak. Masih dalam keadaan tertidur, Sarip seperti kesulitan untuk bernafas. Sementara itu, teman-temannya melihat Sarip seperti sedang mengigau. Rip, bangun Rip. Maghrib Rip, jangan tidur. Sontak Sarip pun langsung terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa lu, Rip? Nggak tahu. Gue kayak rep-rep gitu. Yaudah lu minum dulu nih. Abis itu kita makan ya. Seberes menyantap makan, mereka memutuskan untuk membuka sleeping bag dan merebahkan badan. Sekitar pukul 8 malam, Sarip kebelet untuk buang air kecil. Lantas, ia pun segera keluar dari tendanya menuju toilet umum yang ada di Ranukumbolo.
Tapi di saat ia sedang berjalan ke arah toilet, dari kejauhan ia kembali melihat sosok putih atau Mr. P. Sosok itu menghadap ke arahnya. Sontak ia pun langsung memalingkan pandangannya dan segera masuk ke dalam toilet. Setelahnya, ia langsung berlari kembali ke tendanya. Di dalam tenda, keanehan masih berlanjut. Tiba-tiba badannya kembali panas dan ia juga merasa mual. Sementara itu, ketiga temannya sudah tertidur. Di sana, ia merasa tidak enak untuk membangunkan teman-temannya. 1 jam berlalu. Sambil menahan panas di tubuhnya, Sari pun tertidur. Tapi tidak sampai di situ, keanehan pun kembali terjadi. Malam itu, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, Sarip seperti berada di tengah hutan yang gelap. Di sana, ia dikepung oleh makhluk-makhluk astral dengan bentuk-bentuk yang aneh dan mengerikan. Makhluk-makhluk itu seperti mengincar suatu benda yang Arif miliki dengan tatapan mata yang tajam dan mengerikan. Perlahan mulai mendekati Sarip dari berbagai sisi. Masih dalam mimpinya, tiba-tiba terlihat cahaya dari suatu benda. Cahaya itu keluar dari dalam dompet di sakunya. Benda itu ternyata jimat dan berbentuk keris kecil. Jimat itu titipan dari orang tuanya. Sarip memang selalu membawa benda itu kemanapun ia pergi. Kemudian keris itu seperti melayang di hadapannya. Tapi tiba-tiba ia terbangun karena dibangunkan oleh teman-temannya. Dan kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lu kenapa sih Rip ngigo mulu? Lu mimpi apaan sih? Nggak apa-apa. Kecapean doang kali gue ya. Karena waktu sudah memasuki subuh, kemudian mereka pun kembali memasak dan menikmati subuh di Ranukumbolo sambil menanti matahari terbit. Setelah puas menikmati Ranukumbolo juga dengan mengabadikannya melalui handphone, sekitar pukul 10 pagi mereka merapikan tendanya, kemudian melanjutkan perjalanan. Melewati tanjakan cinta, Sarip mulai memikirkan mimpinya semalam. Lantas ia mencoba melihat jimatnya yang masih di dalam dompetnya. Itu apaan Rip? Bukan apa-apa. Yuk lanjut. Sampailah mereka di atas tanjakan cinta. Kemudian mereka melewati padang oro-oro ombo. Tapi di sana tiba-tiba kepala Sarip terasa pusing. Dan lagi-lagi ia melihat sosok putih dari kejauhan. Sarip terus berjalan dengan menahan pusing di kepalanya. Sampai akhirnya mereka tiba di pos Cemoro Kandang. Kemudian mereka pun memutuskan untuk rehat di sana. Rip, kalau lu gak kuat, kita balik aja yuk. Jangan maksa Rip. Soalnya kita perhatiin lu kayak orang sakit. Nanggung coy. Udah tenang aja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Jambangan. Setibanya di Jambangan, mereka memutuskan untuk memasak mie instan. Di sana, keanehan pun kembali terjadi. Kala itu, jam menunjukkan pukul 2 siang. Di saat Sarip sedang bersantai, tiba-tiba pusing di kepalanya semakin menjadi. Ia merasakan kepalanya seperti membesar, seakan-akan mau pecah, sampai Sari pun tak tahan dan menjerit kesakitan. Sontak ketiga temannya pun langsung meresponnya. Rip, lu kenapa Rip? Rip, sakit banget kepala gue. Rip, istighfar Rip. Astagfirullahaladzim. Setelah berkali-kali istighfar dan dibantu juga dengan teman-temannya, sakit di kepalanya pun mulai berkurang. Gimana Rip, udah enakan? Minum obat sakit kepala nih Rip? Enggak. Ini bukan sakit normal kayaknya. Tadi tuh gue ngerasa kepala gue tuh kayak gede banget. Sakit banget. Kayak mau pecah kepala gue. Terus gimana, mau turun aja? Udah, santai aja dulu.
nanti juga enak lagi. Singkat cerita, 1 jam pun berlalu. Kala itu, kondisi kepala Sarip mulai membaik. Sarip memaksa teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan dan meyakinkan teman-temannya kalau dia akan baik-baik saja. Berlanjut ke Kalimati, mereka tiba di pos Kalimati sekitar pukul 4 sore. Lantas mereka langsung mendirikan tenda, kemudian segera memasak. Seberes menyantap makan, kemudian mereka langsung bergegas tidur karena dini hari nanti mereka akan terbangun untuk summit attack. Tapi malam itu begitu mencekam. Sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba Ayu, Ujang, dan Ipeng terbangun. Mereka dikagetkan oleh suara teriakan Sarip. Allahu Akbar. Rip, lu kenapa lagi, Rip? Ya Allah, Sarip kenapa? Seketika tubuh Sarip kejang-kejang, matanya melotot dan tubuhnya kaku. Sontak temannya pun berteriak meminta pertolongan kepada pendaki lain. Kala itu di pos tersebut hanya ada beberapa tenda pendaki saja. Kemudian mereka semua menolong Sarip. Sarip masih terbujur kaku dengan tatapan yang masih melotot. Mereka semua berupaya menolong Sarip semampunya, sampai tiba-tiba Sarip tertawa. Wah, ini sih kesurupan nih. Tolong mas, tolongin teman saya. Mereka membaca ayat-ayat kursi sementara teman-temannya terus berdoa. Sampai saat kemudian makhluk yang berada di dalam tubuh Sarip berkata, "Saya suka orang ini. Dia mempunyai benda yang menarik." Lantas Ayu pun teringat dengan benda yang sempat ia lihat sewaktu Sarip membukanya di area tanjakan cinta. Kemudian Ayu menyuruh yang lainnya untuk mengambil dompet di saku celananya Sarip. Lalu mereka pun segera membuka isi dalam dompet Sarip, dan mereka menemukan jimat berbentuk keris kecil di dalamnya. Mereka pun segera membuang jimat tersebut jauh dari tenda. Kemudian makhluk itu pun keluar dari tubuh Sarip, dan Sarip pun tergulai lemas lalu pingsan. Tanpa sadar, jam pun sudah menunjukkan pukul 2 malam. Ayu, Ujang, dan Ipeng menunggu Sarip sampai tersadar, sementara pendaki yang lain pun pergi melakukan summit. Selang beberapa menit kemudian, Sarip pun tersadar. Setelah tenang, Sarip pun bercerita kronologi kenapa dia bisa sampai kesurupan. Pada saat ia tertidur, ia merasa badannya kembali panas, sangat panas. Lantas ia terbangun saat itu. Saat terbangun, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat besar. Langkah kaki itu mengarah ke tendanya. Lalu, tiba-tiba, kepalanya terasa berat dan seperti ada sesuatu yang hendak masuk ke tubuhnya. Ia berusaha untuk menahannya, tapi karena tekanan yang sangat kuat, ia pun tidak bisa melawannya. Kemudian, ia sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Yang ia pikirkan pada saat itu adalah jimatnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ayu pun bercerita kalau jimatnya sudah dibuang demi keselamatan Sarip. Awalnya Sarip bersikeras untuk mencari jimat tersebut karena itu adalah titipan dari orang tuanya. Tapi ia tidak menemukan jimat tersebut. Mereka pun berjalan turun hingga sampai kembali di Ranukumbolo. Sesampainya di Ranukumbolo, mereka memutuskan untuk rehat sejenak. Sarif yang masih penasaran masih terus memikirkan jimatnya tersebut. Tak berlama-lama di sana, mereka kembali bergerak berjalan turun. Sampai akhirnya mereka tiba di pos perizinan Ranupani sekitar pukul 3 sore. Sesampainya di Ranupani,
Mereka langsung kembali ke stasiun di kota Malang, lalu sampai di rumah dengan selamat. Saat sampai di rumah, Sarip masih memikirkan perihal jimatnya tersebut. Kemudian ia membuka isi dalam dompetnya, dan ternyata jimat berbentuk keris kecil itu kembali ada. Dan keesokan harinya, ia pun langsung bertanya kepada orang tuanya dan menceritakan apa yang ia alami selama di Gunung Semeru kemarin.